Selamat datang di podcast UTDI. Oke, semuanya selamat datang di podcast UTDI. Dalam episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Bantul. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sebenarnya ini karena dadaan, makanya saya sendiri belum berani menyebutnya karena kita belum berkenalan. Karena ada pepatah mengatakan ya Pak, tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak. Tapi kalau udah kenal nggak boleh manggil sayang. Itu gimana itu Pak? Oke, sebenarnya perkenalan dulu ya Pak. Saya Herdian. Di sini Bu Kiki. Oke, saya Herdian Bapak. Saryadi. Oke, berarti kalau untuk panggilannya biasanya dipanggil Pak siapa ini? Pak Saryadi aja. Kebetulan kan nama saya asli Lokal. asli Oke. Deso. Jadi Lokal desa gitu. oh, Tapi kalau misalkan ini Pak, kalau saya sendiri kan bisa dipanggil Her aja gitu. Kalau Pak Bu Rektor gitu manggilnya Her gitu. Nah, kalau Bapak sendiri kayak nama panggilan kecil yang sekali dipanggil gitu. panggil aja Sar. Wes. Tapi nggak nyasar ini Pak. Bukan pasar. Oke. Jadi gini Bapak. Mungkin sebenarnya ada yang orang bilang kalau misalkan itu ngapain sih kepala dinas pariwisata ke kampus IT gitu, ada apa, emang ada sangkut pautnya juga gitu di kampus IT atau gimana? Nah, Wisata ke UTDI. wisata ke UTD malah ini berarti rekreasi. Jadi gini, mungkin ada yang belum tahu nih, ada acara apa nih Pak, agenda apa kok main-main ke UTD ini jarang-jarang banget nih? Ya, jadi saya pengen pariwisata itu juga ada sentuhan IT, Oke. sehingga kita bisa lebih modernisasi sistem dunia pariwisata. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu Bu Kiki, Rektor UTDI, dan kita ngobrol-ngobrol akhirnya nyambung. Ya, sebenarnya saya silaturahmi ke sini ke UTDI. Oke, siapa? Saya berharap banyak UTDI bisa membantu semacam digitalisasi pariwisata di Bantul. Oke. Gitu. Jadi secara tidak langsung bisa membantu untuk promosi pariwisata dan bisa mengakses lebih gampang Ya, pariwisata yang ada salah di satunya digitalisasi promosi, Oke. digitalisasi manajemen sistem di dalamnya kan juga bisa. Baik Pak. Jadi secara tidak langsung ini korbannya Bu Kiki ketemu random ya? Tadi ketemu Bu Kiki ditodong podcast. Oke, ini tidak jadi korban yang pertama Pak. Oh iya toh. Alhamdulillah. Berarti ya, Bu Kiki itu sudah banyak makan korban ya. Wah, sudah banyak ini, sudah banyak. Dan yang paling lucu ya Pak, paling lucu ketika pas podcast ke sini terus bidang tamunya siapapun ya, itu yang di sini tuh memang kayak gitu. Dan pertama kali kenal Bu Kiki juga itu kayak bukan yang hal formal, tapi ya kayak hal random gitu, ketemu terus tiba-tiba ngobrol jadi serius, tiba-tiba oke, podcast ya gitu. Iya. Oke, terus gini Pak, berarti Bapak ini asli Jogja ini atau asli mana? Saya lokal Bantul. Lokal Bantul. UTDI kan juga di Bantul. Ini Iya. teman sedarah dengan saya. Iya, Bantul City ini Pak. Bantul City. Saya lahir, besar, dan tinggal di Bantul. Oke, kalau kita Bantul sekarang katanya hooneh gitu, tahu nggak Pak? Enggak, saya enggak. Gitu di TikTok itu masih hooneh gitu. Oke, berarti Bantulnya mana Pak? Boleh ini nggak Pak, spill? Saya Bantul pesisir. Jadi Bantul Selatan di Bantul Selatan, oke. dekat Pantai Parangtritis. Pundong berarti nih. Kretek. Oh, Kreteknya berarti. Iya. Oke, saya sering lewat doang aja Pak. Dan dulu pas pertama kali lewat ke sana tuh sebenarnya asik loh Pak, itu yang jembatan Kretek itu malahan. Kayak menurut saya kayak wah asik juga ini. Tapi itu nggak bisa ini ya Pak, nggak kayak jembatan yang apa ya, yang mana ya, yang pas jembatan yang bisa buat ini, yang baru itu loh Pak. Kretek 2 yang Depok. Oh iya, Kretek gue ya, yang bisa buat nongkrong sebelahnya itu. Jembatan di Bantul itu bagus-bagus view-nya. Jembatan yang Kretek 1 itu juga view-nya kan bagus.
Iya, Pak. Ada bukit, ada sungai, ada pemandangan. Dan apalagi yang sekarang yang sudah selesai baru selesai dibangun jembatan Kretek 2 di Depok yang menghubungkan pantai Depok dan pantai Samas. Itu kan juga ikonik. Iya, benar. View-nya bisa melihat langsung ke muara, ke laut. Kemudian di bawahnya ada Laguna. Nah, nanti apalagi yang ketiga ini jembatan yang ada lagi nih, Pak. Iya, ada lagi nih. Oke. nanti teman-teman harus lihat itu. Teman-teman harus lihat. Boleh. Harus lewat. Jangan hanya cuma lihat. Lewat jembatan Pandan Simo di Itu Kaliprogo. Kaliprogo. Ya, nanti menghubungkan. Oh, yang baru itu ya, Pak? Ya, yang merah itu ya? menghubungkan Bantul dan Kulon Progo. Oke. Sekarang belum siap untuk dilewati, belum dibuka. Belum resmi, tapi belum dibuka. Itu udah kokoh kan? Maksudnya udah pembangunan fisik sudah selesai. Fisiknya. Tinggal menunggu peresmian saja. Iya, itu Pak. view-nya juga bagus. Wah, itu keren, Pak. Saya pas itu ngelihat gara-gara di pakai drone itu ya, Pak, dari atas, Pak. Keren banget ya. Masih udah kayak tol. Iya. Ternyata udah kayak tol gitu, Pak. Cuman ini bukan tol, tapi kok keren banget itu. Iya. Tapi saya langsung ya, Pak, kalau di sini tuh malah infrastruktur malah bisa dibuat pariwisata ya, Pak. Betul. Jadi banyak infrastruktur terutama jalan dan jembatan ya. Itu karena berada di lokasi yang view-nya bagus. Iya. Sehingga orang tertarik untuk sebenarnya nggak butuh lewat jembatan itu. Iya. Tapi karena pengen menikmati view-nya, jadi bertujuan khusus untuk melewati jembatan itu atau melewati jalan itu. Nah, satu lagi yang tadi lupa. Tadi kan kita baru ngomong jembatan tuh. Iya, Pak. Nah, ada lagi di yang jalan baru itu? Ya, yang di Kelok 23 yang menghubungkan DJLS Bantul dan DJLS Gunung Kidul. Itu nanti ada berkelok-kelok 23 naik itu dari Parangtritis naik ke Gunung Kidul. Nah, itu nanti juga menyuguhkan view yang bagus juga. Ada view pantai, ada view sawah, ada view pegunungan. Itu juga besok akan sangat menarik untuk dinikmati sebagai destinasi wisata. Oke, berarti kalau misalnya kita pengen pantai ke Gunung Kidul itu lewatnya malah JLS itu ya, Pak? Ya. Gak usah lewat yang atas lagi kayak kita muter gitu. Kalau dulu kan harus kayak muter dulu. Iya. Harus ke Gunung Kidul dulu, lewat Gunung Kidul baru ke selatan gitu. Kalian bisa langsung ke situ ya, Pak? Ya, lewat Kelok 23. Ya, Kelok 23. Tapi kalau yang udah resmi sekarang itu nyampe mana ya? Lupa saya, Pak. Saya sering lewat situ, cuman lupa belum yang baru, maksudnya kalau sekarang udah ada yang baru nih, Pak. Nah, itu yang udah resmi banget itu loh. Itu juga udah bagus menurut saya loh, Pak. Ya, yang JLS. Yang JLS yang lama. Baru. Yang sebelum yang bukan dibangun tahun ini maksudnya. Udah tahun kemarin itu. Nah, JLS itu kan udah dibangun ruas-ruasnya udah banyak dibangun. Iya, hanya bener. pada spot-spot tertentu belum dibangun, masih terputus. Iya. Misalnya yang butuh jembatan, yang butuh tadi penghubung antara naik bukit itu kan. Terus yang belah bukit juga Iya, itu keren banget. Nah, itu keren banget, Pak. Ya, itu keren banget. Sama satu lagi tuh kalau kita ngomongin jalan yang di selatan, itu jalan baru yang kalau nggak salah ya, Pak, koreksi ya, Pak, itu yang di Parangtritis apa gitu, yang sering dipakai buat private terus vibe-nya jadi Jepang. Oh ya, itu apa ya, Pak? Itu kawasan JJLS di sekitar Baros dan sekitarnya. Itu benar gak sih, Pak? Deket sama ibaratnya deket sama Parangtritis atau udah beda lagi tuh? Iya, itu dulu sebelum ada jembatan Depok yang baru, dari Parangtritis mau menuju ke komplek Baros yang untuk private itu harus muter dulu ke utara dulu, lewat jembatan Kretek yang lama, baru nanti ke selatan. Nah, sekarang dengan adanya JJLS yang tersambung melalui jembatan baru Depok, nah itu dari Parangtritis langsung lurus ke barat, nyampe di komplek JJLS di Baros Tirtoargo itu, yang orang naik sepeda pakai kostum macam-macam itu. Terus kayak ya kalau misalkan pas sepi banget gitu, vibe-nya bisa kayak Jepang banget itu. Kita kira Jepang beneran, Pak. Ya kan udah vibe-nya kayak apa ya? Kayak jalan-jalan Jepang yang sepi gitu. Terus ada sebelah kirinya itu ada kayak setapak kayak buat jalan sepeda setapak gitu. ya. Itu kan, Pak. Nah itu itu awalnya sebenarnya itu jalan pertanian.
Oke. Jalan pertanian, kemudian karena ada akses JJLS, kemudian diperkeras pakai core block. Nah, kemudian karena view-nya bagus, Oke. aksesnya bagus, akhirnya jadilah punya daya tarik wisata. Wah, teman-teman sekedar menikmati suasana sambil dress code, sambil naik sepeda. Naik sepeda Ya. terus kayak banyak juga kayak buat video klip sinematik gitu Iya. juga, itu kayak kebuat kita sebagai apa ya yang nggak tahu itu kayak oh ini dipromosiin ya. Iya, jadi kondisi alam dan akses infrastruktur yang ada di kawasan selatan Pansela, Pantai Selatan Bantul itu kalau dieksplor memiliki potensi yang sangat indah Iya, untuk dinikmati. saya gini Pak, untuk saya sendiri ya jujur aja saya introvert, tapi nggak banyak orang yang percaya kalau saya introvert ya Pak. Nggak tahu kenapa. Mas Ardina asli mana? Saya asli Temanggung. Oh, Temanggung. Iya, jadi kalau di Temanggung itu kan view-nya gunung ya Pak. Jadi kalau bukan Posong, Embung gitu. Yang paling rame itu. Kalau di sini kan karena gunungnya cuman Merapi, baru kata yang paling dekat. Itu memang udah ada, cuman kalau di Bantul itu lebih ke pantai, dan itu yang saya heran tuh kayak infrastruktur aja kayak rame gitu loh Pak. Karena jarang kalau di Temanggung itu jarang banget kalau misalkan. Ya ada sih satu itu namanya Jembatan Cigandul, jembatan lagi nih. Nah kenapa ya Pak? Karena jembatan itu masih, soalnya kalau di Jembatan Cigandul itu jembatan baru Pak. Jadi akses yang lama itu berkelok, terus itu Potong. dibangun, ya dipotong gitu. Jadi yang berkelok udah nggak dipakai. Jadinya makanya kayak banyak yang nongkrong di bawahnya. Kalau nggak di sepinggir jembatan, sebelum jembatan itu sekarang ada tuh warung kopi juga itu. Cuman view-nya ya nongkrong gitu, cuman view-nya langsung gunung Pak masalahnya. Jadi bedanya di situ. Kalau di Bantul kan view-nya langsung kayak laut, Ya, terus alam. angin alam gitu juga, terus sama bukit. Kalau itu kita di sana gunung. Gitu. Tapi memang sebenarnya mayoritas orang IT itu rata-rata cenderung introvert. Iya, memang. Introvert, kemudian pendiam. Kalau sudah ngoprek dengan laptop, dengan komputer, sudah nggak mau diganggu, nggak peduli apapun. Tapi UTDI itu berbeda sejak zaman Bu Kiki. Yes, itu dia. Tapi rektor kita sibuk banget Pak. Wah, pernah Pak, saya tuh lihat snapnya tuh jam berapa ya? Jam 9 malam masih nge-zoom. Karena Itu memang keren banget. karena memang IT itu dibawa out of the box. Jadi kalau image tadi IT itu orangnya dalam ruangan terus duduk di depan laptop, depan komputer, wajahnya serius, tegang, nggak bisa diganggu. Nah, dibawa oleh Bu Kiki, IT itu juga bisa relax, santai. Itu dia Pak. Main-main kemana-mana, aksesnya banyak. Nah, Aksesnya itu jadi banyak. UTD. Apalagi kita kalau misalkan kolaborasi dengan pariwisata Bantul, mungkin ini ya Bu, bisa coding di alamnya langsung ya. Tiket gratis, bypass selama 1 bulan. Beres pokoknya. Nanti ngerjakan aplikasi kayak gitu, ngerjakan IT nggak harus dalam ruangan, bisa di pinggir pantai. Oke, boleh. Bisa Itu dia Pak. Laguna. Saya kadang kan gini ya Pak, wah kayak saya mau ngangkat tapi agak isu bukan di Bantul sih Pak, jadi beda lagi. Karena kan kalau saya sendiri, kalau yang nggak pernah tahu itu, kalau yang sistemnya belum jelas itu, kadang kan ada yang bilang wah nanti ada pungli, nanti ada itu gitu. Nah dengan adanya kayak sekarang pariwisata semuanya kayak aksesnya lebih ke pakai aplikasi, terus karcisnya bukan yang konvensional gitu, itu berdampak banget Pak, nggak Pak, kalau misalkan dalam kayak orang yang datang gitu atau kunjungannya gitu Pak? Ya, wisatawan itu segmennya kan macam-macam. Jadi banyak yang segmen orang-orang tua yang nggak familiar dengan IT, mungkin karcis manual, tiketing manual itu masih lebih familiar bagi mereka, lebih nyaman bagi mereka. Ya udah, datang ke TPR, bayar, dikasih cobekan karcis. Nah, itu ya memang orang-orang generasi X mungkin masih familiarnya kayak gitu ya. Itu tetap segmen itu kita layani. Layanan menggunakan karcis manual masih tetap ada. Kemudian
kita mau mencoba untuk selama ini kan layanan untuk yang generasi Z itu belum di Bantul khususnya di pariwisata Bantul itu belum ada sentuhan atau belum ada segmen untuk layanan itu. Nah, saya menginisiasi sebuah inovasi untuk tiketing online. Wes, itu dia. Tiketing Itu online. dia. Cocok sekali dengan UTDI ini. Ya, itu. Nah, makanya saya ke sini ya, Oke. ke UTDI. Oke. Saya butuh support Bu Kiki dan teman-teman. Siap, Bapak. Berarti info magang A1 ini. Siap. Sana teman-teman Mak UTDI bisa membantu kita untuk mengembangkan dan mengamankan sistem kita untuk tiketing online. Oke. Nanti Siap. orang mau berwisata itu tidak harus beli karcis pakai duit di TPR, berhenti bayar, disobekkan karcis, dan itu kan sudah nggak zamannya sekarang. Iya. Sekarang semuanya sudah IT dengan handphone, apapun bisa dilakukan. Beli karcis pakai handphone, bayar tiket retribusi pakai handphone. Iya. Datang ke TPR tinggal nunjukkan etiket, barcode-nya di-scan petugas, selesai. Oke. Nah. Kayak kata kayak KRL-an. Ya. Orang naik kereta, naik pesawat, mau nonton bioskop, nonton konser aja bisa beli tiket online kok. Masa ke Parangtritis nggak bisa online? Nah, ketinggalan dong. Ketinggalan dong. Padahal udah lama banget tuh Parangtritis terkenal loh. Makanya kita akan memodernisasi, mendigitalisasi layanan tiket di pariwisata. Oke, itu yang pertama satu, akses untuk dengan IT akses semuanya bisa lebih gampang untuk yang generasi baru. Yang kedua bisa memantau lebih gampang lagi juga Pak. Kayak ibaratnya, penghujung bulan ini kita lihat dari tiket penjualannya gitu. Real time bisa kita monitor dari dashboard. Itu dia. Jadi tidak kayak harusnya nunggu rekapan dulu nih, belum direkam nih Pak gitu. Tidak ada lagi besok ceritanya ya. Yang ketiga lebih penting lagi, tidak kalah pentingnya. Karena pengunjung bayarnya juga pakai digital, duit retribusi dari pengunjung langsung masuk ke rekening kas daerah, nggak diterima lagi petugas TPR nerima duit. Aman dong. Aman, transparan, aman, anti korupsi juga. Itu dia. Masih bisa nih saya masuk dinas sih. Jadi gini Pak, untuk ini kalau misalkan dulunya itu pernah nggak Pak kalau bekerja sama dengan UTDI atau dulunya kan namanya sistem Kakakkom ya Pak sini, itu pernah berkolaborasi atau baru kali ini untuk mencoba berkolaborasi itu kayak silaturahmi itu? Sudah, jadi di Spar Bantul itu dulu sudah pernah bekerja sama dengan Akakom, tapi masa jangka waktu kerjasamanya sudah habis tahun berapa itu dan nggak diperpanjang. Nah, ketika saya masuk, saya pengen lagi menggandeng bekerjasama dengan UTDI. Oke, siap. Diinisiasi lagi dengan adanya Ibu Kiki, kita yang tercinta. Jadi kadang kita kayak ngurusin Bu Kiki nih Pak lama-lama, tapi nggak apa-apa ya Pak. Jadi Bu Kiki tuh dulunya gini Pak, saya juga nggak expect bisa kenal kayak Ibu Rektor, terus kayak bisa kenal kepala dinas kayak Bapak Saryadi ini, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Terus kalau saya cerita sama Mai gitu kan, saya manggil Ibu Mai. Siapa itu Mai? Oh, Mai. Iya. Kalau Bapak kalau manggil Ibu dulunya Pak? Sama lah, Simbo. Nah, kalau di sana tuh Mai, jadi kayak cerita ke Mai gitu. Itu beneran rektornya gitu kan. Awalnya pas kemarin saya wisuda itu ditanya, itu beneran rektornya Yan gitu. Iya Mak, kenapa emangnya gitu? Masih muda banget ya. Jangan salah gitu. Dia jangan salah gitu pertama. Terus kadang kan nonton podcast juga Pak. Jadi Mak itu selalu support nonton podcast itu, terus buat snap gitu. Terus tiba-tiba bilang, sekarang sama ini ya kepala dinas ini ya. Sekarang kemarin sama ini ya profesor dari ITB ya gitu gini-gini. Terus kayak ya seneng aja gitu, yang dulunya kayak
takut lah misalkan kalau misalkan ngelepas walaupun Jogja Temanggung cuma 2 jam ya Pak, deket banget ya kalau buat saya. Cuman kalau orang tua kan kadang gak rela buat ngelepas untuk anaknya, takutnya di sana sendirian terus gak punya teman itu. Tapi dengan kayak gitu ya setidaknya bisa. Kalau buat saya, wah jadi curhat nih. Kalau buat saya kayak Tapi memang apa yang apa tampilan Bu Kiki sebagai rektor itu memang lain dari rektor yang lain. bener Pak. Rektor itu kan biasanya wah nampak orang yang cerdas, orang yang berarti pandai ya. Bukan orang itu kan orangnya kan belum selesai. Oke. Orang yang cerdas, ilmuwan itu kan orangnya juga serius. Serius, tegang, tidak bisa relax, tidak bisa diajak guyon. Nah, terus kalau misalnya dibuat kayak guyonan yang agak ke kiri dikit gitu. Itu udah nggak berkenan. Iya. Bu Kiki kan bisa ke kiri ke kanan. Ya Bu Kiki zigzagnya jago loh Pak. Iya, makanya aksesnya kemana-mana. Itu dia Pak. Kadang saya juga heran Pak. Ini siapa lagi nih tahu Bu Kiki nih? Gak ada siapa lagi. Saya pemantau story Bu Kiki terus loh sebenarnya itu Pak. Terus ini aja semalam nyampe jam berapa itu Bu? Nongkrong Bu. Gitu. Keren banget tuh. Kanan kirinya oke banget gitu. Terus ya semoga dengan Bu Kiki ini juga banyak gebrakan baru juga Pak. Alhamdulillahnya. Dan ya kalau sekarang magang itu lebih fleksibel juga. Dengan adanya kemarin udah ada industri yang masuk. Terus sekarang banyak juga kedinasan yang masuk ke sini juga. Itu kayak wah kita sebagai mahasiswa, saya sendiri juga kayak wah enak banget ini. Ini kalau misalkan dulu saya pas masih kuliah reguler gitu, wah enak banget kalau misalkan buat magang ini. Sekarang udah lulus sih. Sekarang S1 Pak, lanjut S1. Dulu saya ada 3. Sekarang lanjut S1 kelas karyawan. Jadi siang full time di sini, malam full time di sini. Gitu. Kurang mungkin bisa lah kalau misalnya nggak ngekos gitu ya Pak, nginep sini sih kalian. Jadi malam jadi satpam. Hemat biaya. Iya itu dia Pak. Oke. Tapi kalau Bapak sendiri gini Pak, dulunya kuliah apa ini Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kuliahnya harusnya kuliahnya saya itu juga kuliah yang serius. Oke, apa nih? Karena dulu pendidikan saya disiplinnya semi militer. Oke. Bisa ditebak? Semi militer. Jogja apa bukan? Bukan, di sekitar Bandung. Enggak tahu kalau Bandung Pak. Saya kalau Bandung angkat tangan Pak. Apa ya? Kalau Bandung. Apa ya? Apa tuh Pak? Saya alumni STPDN. Oke, STPDN, singkatan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Sekarang IPDN. Oke. Belum kenal juga? Belum kenal Pak, saya Pak. Saya soalnya beda dunia masalahnya. Orang IT dengan orang pemerintahan kan beda dunia. Itu dia Pak. Berarti memang dulu sudah berminat di pemerintahan gitu ya Pak? Iya, karena memang kalau di UTDI itu kan lulusan bisa kemana-mana. Kalau reuni itu bisa nanyanya bisa, kamu sekarang kerja di mana? Kamu kerja di mana? Kalau di STPDN itu nggak bisa nanya kamu kerja di mana? Ya kerjanya semua di pemerintah. Oke. Karena semua lulusannya template ya Pak berarti. udah template-nya pegawai pemerintah. Jadi PNS. Tapi PNS kan idaman toh Pak. Idaman orang mertua pada zamannya. Ya, mertua pada zamannya. Cuman sekarang masih ya Pak, Pak. Sekarang kayak kamu kerja poli gitu tetap. Cuman ya kayak gitu sekarang karena mungkin ya kebanyakan untuk sekarang orang tua itu udah ada yang open minded gitu. Jadi yang penting bekerja lah gitu. Ya. Gak harus yang atas, gak harus yang mapan banget. Cuman yang penting bekerja usaha bareng gitu. Ya seiring dengan dinamika perubahan zaman, pekerjaan itu kan sekarang semakin banyak peluang-peluang baru yang dulu nggak dibayangkan sama orang-orang tua kita. Bener Beda Pak. zaman, beda generasi, beda dinamika, beda teknologi, itu lapangan pekerjaan juga menyesuaikan. Zaman emak-emak kita dulu
kalau orang jualan itu ya harus punya warung, punya toko, ditunggui setiap saat, nanti pembeli datang dilayani. Nah, belum kenal yang namanya jualan online. Oke, Nah, iya benar. sekarang orang jualan nggak harus di toko, nggak harus nunggu. Ya. Dari rumah, dari kamar bisa jualan. Yang beli juga sama. Dulu beli makan harus datang ke warung, harus bayar, kemudian bawa pulang, ngantri di warung. Nah, sekarang dari dalam kamar bisa pesen makanan, nanti tiba-tiba ada yang orang ngantar. Oke, Nah, iya artinya benar. itu sistem dinamika perubahan itu yang dipicu oleh teknologi lagi ya, iya. itu menimbulkan bisnis proses juga berubah. Iya, Nah, benar. bisnis proses itu kemudian memunculkan potensi-potensi pekerjaan baru. Oke. Ada driver ojol, ada layanan-layanan rangkaian, itulah dari semua yang online-online itu, dari jualan online dan sebagainya. Sehingga pekerjaan IT itu sekarang menjadi memiliki peluang pekerjaan yang besar karena semua sektor pekerjaan apapun sekarang kalau mau maju harus bersentuhan dengan IT. Orang jual bubur aja, orang jual gorengan aja sekarang kalau mau menambah omset, mempercepat mobilitas penjualan itu juga harus dengan IT juga. Mau ditawarkan online, nanti pembayaran juga pakai kris atau digital. Gitu. Nah, itu kan semakin orang jual bubur aja bisa gitu toh, orang jual gorengan, jual snack, jual cilok aja. Iya, jual Oleh karena itu IT itu bisa memberikan percepatan terhadap bisnis proses di sektor pekerjaan apapun. Iya, benar. Nah, artinya peluang IT itu bisa masuk dalam dunia pekerjaan apapun. Nah, itu yang orang tua kita mungkin tidak membayangkan. Sehingga teman-teman di UTDI dan di kampus-kampus yang jurusan perkuliahannya tentang IT itu masa depannya tetap bagus. Karena di sektor apapun butuh IT. Dulu kita orang tua kita kalau kerjanya PNS gitu kan sudah marem ya. Anaknya kerja PNS, mantunya PNS itu seneng. Nah, ternyata PNS birokrat juga sekarang kalau nggak didukung IT juga nggak bisa bekerja. Sekarang sistem pemerintahan sudah sistem pemerintahan berbasis elektronik, semua sudah IT, aplikasi dan lain-lain sebagainya. Butuh pembangunan IT, butuh keamanan cyber dan lain-lain. Nah, lagi-lagi teman-teman dari IT. Nah, oleh karena itu kalau cari mantu ya mantu idaman sekarang lulusan UTDI. Aduh. Oke Pak, ngomong-ngomong, tapi tak pikir-pikir tapi kepikiran nih Pak, kita minum dulu aja. Karena sudah lama ini. Oke, monggo Bapak, silahkan untuk diminum. Saya kira kafe nih tadi. Woi, ini kafe sehat. Kafe sehat. Monggo cheers dulu Pak. Oke. Ya. Saya sampai lupa mau ngomong apa tadi. Tapi keren loh Bu. Ini kepala dinas ini sangat visioner banget ya. Saya kalau misalnya diajakin ngopi boleh nih. Lanjut agak sih. Kayaknya banyak kafe di sekitar sini. Oke. Tapi benar Pak. Karena dulu saya paling kultur shock itu ada itu pedagang cilok gitu. Ada krisnya. Kok bisa gitu dulu. Saya mikir kayak gitu. Dan sekarang juga teman-teman saya kalau misalkan jajan itu milihnya bukan ini enak atau enggak. Kalau kita kan jajan ya di sana enak enggak ya gitu. Kalau enggak di sana porsinya banyak enggak ya gitu ya. Kalau sekarang enggak, di sana bisa kris enggak ya? Nah, bisa kris enggak ya? Bisa online enggak ya? Kayak walaupun di sana udah enak banget nih, tapi kalau nggak bisa kris, jangan di sana lah gitu. Antrinya lama. Wah, itu walaupun antri lama, tapi kalau bisa kris tetap ke sana. Dan sekarang juga kayak kalau dulu ibu-ibu ini, kalau Bu Rektor sekarang udah jadi ibu-ibu kan Pak. Dulu ibu-ibu tuh biasanya pakai dompet, sekarang cuma pakai HP. Nggak tahu tuh duitnya kemana itu. Kita maaf Ibu, jangan DO saya Ibu. Jangan masih pakai DO Ibu. Itu dompetnya kecil, tapi di HP-nya nolnya banyak. Gitu. Sekarang duit itu nggak harus berjajar di dalam dompet, tapi cukup angka-angka berjajar di HP. Gitu. Oke, siap Pak. Jadi Pak, kita ngomongin tentang mungkin salah satu keresahan menjadi mahasiswa yaitu susah nggak sih Pak kalau misalkan apply magang di kayak kedinasan gitu?
Itu ada kayak kriteria lain nggak Pak? Atau kriteria khusus gitu? Uh, Kalau misalnya di IT ya, kita ngomongin tentang IT sini Pak. Kalau sekarang hampir semua OPD tadi sudah saya sampaikan, IT itu bisa masuk di sektor apapun, termasuk kalau kaitan magang di pemerintah daerah, itu di OPD manapun, di dinas manapun bisa masuk. Karena semua dinas butuh IT. Oke, berarti nggak ada kayak harus misalkan harus bukan ke soft skill tapi nanti hard skillnya harus kayak gini gitu. Nanti misalkan kayak pemerintahan nanti ada sosialisasi kan biasanya kan Pak, misalkan ada sosialisasi nanti harus bisa kayak public speaking gitu, nggak harus cuman soft skill tapi ada kayak cuman hard skill tapi soft skillnya juga harus masuk kayak gitu. Ya, saya kira banyak hal yang bisa Pertimbangkan lagi ya. Dan untuk IT itu skill apapun tidak masalah. Karena tadi semua OPD itu entah tupoksinya apapun itu sekarang sudah digitalisasi sistem pekerjaan. Pasti butuh. Nah, Pemda Bantul itu ke depan juga merencanakan sebuah sistem untuk mendrive magang, penelitian dan lain-lain itu agar bisa memberikan percepatan dan mendukung program-program pemerintah daerah fokus pada visi misi pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemda akan menyiapkan untuk sebuah sistem. Nah, ini dibantu juga oleh teman-teman UTDI. Oke, boleh. Jadi kayak ibaratnya ada website, terus itu isinya adalah kayak pengumuman, program-programnya juga, terus tema-temanya nanti yang bisa diakses oleh teman-teman kampus, entah itu penelitian, magang dan lain sebagainya, KKN dan seterusnya. Nanti temanya, lokusnya itu bisa lihat dari web itu, dari sistem itu. Nanti sehingga pas yang dibutuhkan Pemda match dengan yang dibutuhkan oleh kampus. Oke, itu dia. Tepuk tangan dong. Keren banget programnya. Program Pemda lagi-lagi Bu Kiki. Lagi-lagi Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki dan UTDI. Jadi dari kita kan kalau sekarang kayak cari magang, cuma banyak Pak kalau misalnya teman-teman saya itu kayak cari magang gimana ya di dinas ini bisa nggak ya gitu. Kita kan IT masa magang di dinas pariwisata misalkan, atau kita kan IT masa dinas kearsipan gitu. Padahal ya sekarang semua sektor pemerintahan ataupun sektor apapun itu instansinya bukan hanya pemerintahan tapi kayak rumah sakit, instansi puskesmas, dan kayak contohnya kayak di supermarket yang kecil aja yang masih kayak ya kalau bisa di Tuku Madura itu juga kadang membutuhkan IT juga ya Pak. Semua sudah tersistem. Jangan membayangkan kalau mahasiswa IT tidak bisa magang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sekarang zamannya digitalisasi arsip. Gitu? Iya, benar. Terus misalnya di pariwisata, sekarang kan sudah zamannya promosi online. Nah, apalagi kita kembangkan tiketing online. Berarti butuh bisnis digital. Iya. Berarti kaum mahasiswa BD kan di sini ada jurusan bisnis digital juga, Pak. Iya. Mahasiswanya bisa dong kalau misalkan ini magang. Oh iya, kita sangat terbantu pastinya. 1, 2, 5, 10. Boleh. Iya. Terus gini, Pak, untuk mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol tentang kayak ya tadi kayak ada keresahan mahasiswa, terus kita ngobrol tentang kayak magang gitu, ada sedikit pesan nggak Pak kalau buat teman-teman mahasiswa juga Pak? Ya. Atau generasi muda lah sekarang? Ya, jadi apalagi mahasiswa UTDI ya, dan juga secara umum teman-teman generasi muda sekarang itu dunia IT. Jadi perkembangan dan dinamika dalam tidak hanya semua pekerjaan tapi semua sektor kehidupan itu sangat dipengaruhi oleh IT. IT itu mempermudah akses apapun, akses informasi, akses pekerjaan, sistem keuangan dan lain sebagainya. Tetapi IT itu juga dua sisi mata uang.
Iya. Di satu sisi memberikan fasilitas kemudahan yang begitu besar. Sekarang semuanya serba mudah dengan IT itu. Orang dengan duduk di dalam kamar, orang bisa melakukan apapun. Iya, benar. Tapi sisi yang lain itu juga bisa memberikan resiko atau potensi resiko kontraproduktif. Misalnya, karena semua sistem sudah IT, maka kemudian sistem keamanan IT itu menjadi penting. Iya. Banyak di masyarakat kita, terutama yang agak generasi X ya, kasus medsos dihack, Iya. mobile banking dibobol, itu juga dampak negatif dari IT juga. Itu perlu data diri disalahgunakan juga betul, gitu ya, Pak. data diri dicuri dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman generasi muda, kita perlu melek IT, kita perlu paham IT, tapi juga harus melindungi diri. Kemudian kita harus bisa menyaring, memfilter informasi, sistem dan lain sebagainya dari IT itu yang baik, karena di dunia IT, di dunia maya itu kan karena sumbernya dari macam-macam informasi, sistem dan lain-lain, itu ada yang baik, ada yang buruk. Iya, benar. Sekarang kasus-kasus kriminal, misalnya kasus kejahatan, itu juga banyak yang terinspirasi oleh dunia maya IT. Banyak yang memanfaatkan IT dengan kejahatan. Nah, oleh karena itu apalagi perkembangan terbaru IT kita dengan artificial intelligence. Iya. Nah, itu kalau kita tidak berhati-hati, itu juga memang banyak mempermudah sistem kehidupan kita. Tetapi kalau nggak berhati-hati, itu juga potensi penyalahgunaannya juga besar. Oleh karena itu, teman-teman pelaku IT perlu untuk membantu memberikan keamanan bagi masyarakat kita. Kemudian teman-teman generasi muda, kita juga harus perlu hati-hati di dalam memanfaatkan IT. Oke. IT yang aman. IT aman, IT tentram, dan IT yang sehat di dunia internet juga ya, Sip. Pak. Itu dia, Pak. Tapi gini, Pak, sebelum kita closing, saya pengen pendapatnya Bapak, karena sekarang banyak anak muda, satu kata aja ya Pak pendapatnya Pak. Atau misalkan apapun itu kata-kata hari ini atau apa. Sekarang banyak anak muda yang suka nge-game. Apakah itu menjadi tantangan pariwisata semakin sepi atau semakin ramai, Pak? Game online itu harus sehat. Oke. Jadi boleh nge-game tapi jangan lupa healing di pariwisata manapun Anda berada. Gitu ya, Pak? Sip. Oke, nge-game boleh, jangan lupa healing, nanti stres. Kasihan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi untuk waktunya, terima kasih juga Bu Rektor, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah makasih Mas Ferdian. bertugas di sini. Kita tutup dulu dan bye-bye teman-teman.